Oke, yang pertama kita jahit di bagian pola yang lurusnya dulu ya. Nah, seperti ini. Usahakan ketika kita menjahit, yang perlu kita perhatikan adalah jarum harus pas pada garis yang akan kita jahit. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan jarum harus pas pada garis yang kita jahit. Untuk tangan jangan menahan kertas. Tangan hanya untuk menyetabilkan saja supaya jahitannya itu tidak keluar garis. Dapat dipahami ya? Nah, seperti ini. Oke, kita ke garis yang berikutnya. Sama ya, teorinya sama, lakukan hal yang sama seperti pada garis yang pertama. Oke, perhatikan, jarum harus pas pada garis yang kita jahit. Tangan hanya untuk menyetabilkan saja. Kertas jangan ditahan atau jangan ketahan sama tangan. Tangan hanya untuk menyetabilkan saja supaya jahitan tetap lurus, tidak keluar garis. Dapat dipahami ya? Lakukan hal yang sama seperti yang saya jelaskan sampai akhir. Sampai semua garis kejahit teman-teman. Oke, seperti ini saya terangkan sekali lagi ya. Yang perlu kita perhatikan adalah jarum harus pas pada garis yang akan kita jahit. Nah, setelah pas baru kita jalankan mesin. Kemudian, tangan jangan sampai menahan kertas. Tangan hanya untuk menyetabilkan supaya jahitan tetap lurus pada garis yang kita jahit dan tidak keluar garis. Oke, sampai sini dapat dipahami? Nah, berikutnya kita langsung saja ke bagian zigzag. Nah, karena ini sebagai contoh, jadi tidak saya selesaikan. Tapi teman-teman, jika membuatnya di rumah atau belajar di rumah, selesaikan dulu yang lurus, kemudian ke yang zigzag sampai selesai, kemudian ke bagian gelombang. Nah, karena di sini saya hanya mencontohkan, saya langsung ke bagian zigzag ya. Karena yang bagian lurus saya rasa sudah cukup. Oke, untuk cara menjahit zigzag, caranya juga sama ya. Perhatikan jarum harus pas pada garis yang kita jahit. Dapat dipahami ya? Oke, perhatikan baik-baik ketika saya melakukan penjahitannya supaya teman-teman paham. Nah, sekiranya jarum sudah pas pada garis yang akan kita jahit, baru kita jalankan mesin. Oke. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Sebelum kita sampai ke bagian ujung yang lancipnya di sini ya. Itu kita berhenti satu langkah, takutnya kebablasan. Nah, ini kita putarkan saja mesinnya perlahan seperti ini pakai tangan. Oke. Nah, seperti ini. Jarum pas pada ujung zigzagnya atau bagian yang lancip di garis zigzagnya. Dapat dipahami ya, di puncaknya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah posisi jarum harus di bawah. Ketika kita sampai pada ujungnya di sini, posisi jarum harus di bawah. Dapat dipahami ya? Nah, jika posisi jarum sudah di bawah, maka untuk kertasnya ini kita putar. Kita putar seperti ini. Kemudian kita lanjut menjahitnya teman-teman. Oke, di sini juga sama ya. Pokoknya tiap kita menjahitnya itu sudah sampai ke bagian yang lancipnya di sini ya. Nah, itu posisi jarum harus di bawah. Oke, ini sudah sampai di ujungnya. Posisi jarum harus di bawah. Seperti ini. Kemudian kertasnya ini sepatu kita angkat dulu, kertasnya kita putar seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut menjahit. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Nah, ingat baik-baik ya, posisi jarum harus di bawah ketika kita akan memutarnya, atau setelah kita sampai di ujungnya, posisi jarum harus di bawah. Baru sepatu kita angkat, kertasnya kita putar seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasilnya untuk penjahitan zigzag ya. Nah, saya rasa untuk contoh cara menjahit zigzagnya, saya rasa cukup saya jelaskan satu saja ya. Nah, teman-teman di rumah selesaikan sampai selesai. Ini hanya sebagai contoh, yang penting teman-teman paham caranya ya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang gelombang. Untuk bagian gelombang, caranya juga sama. Kita perhatikan jarum harus pas pada garis gelombang yang akan kita jahit. Untuk gelombang, pelan-pelan saja dulu. Menjalankan mesinnya pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Ketika kita akan memutarnya, misalkan di sini bagian sini kita agak sedikit kesusahan, maka otomatis kita perlu memutarnya sedikit. Nah, ketika kita akan memutarnya, posisi jarum harus di bawah. Yang perlu kita ingat ketika kita akan memutar, posisi jarum harus di bawah. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian ini kita angkat sepatunya sedikit, kita putar sedikit seperti ini sampai betul-betul pas garisnya teman-teman. Oke, seperti ini. Jarum harus di bawah, kita putar lagi sedikit. Oke, mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ketika memutar, jarum harus di bawah. Nah, seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, seperti itu ya untuk cara menjahitnya. Saya rasa untuk jahitan gelombang itu cukup saya jelaskan satu garis gelombang saja ya. Karena untuk ke bagian bawahnya yang lainnya, sisanya itu juga sama ya. Cara menjahitnya sama seperti bagian atas yang saya jelaskan tadi. Saya harap teman-teman memahaminya. Nah, di sini karena hanya sebagai contoh saja, saya jelaskan satu saja di bagian gelombang, dan di bagian zigzag juga saya jelaskan satu saja, atau saya contohkan menjahitnya itu satu garis saja. Karena ke bawahnya sama, untuk gelombang juga sama, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami.